Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Aulia Putri dengan NIM H0712411025 dari kelas Visualisasi Informasi B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek visualisasi informasi saya. Di sini terdapat 4 visualisasi yang telah saya buat. Kita mulai dari yang pertama yaitu tren penjualan bulanan. Jadi pada visualisasi ini saya menggunakan pertanyaan dari nomor 4, yaitu mengenai tren penjualan bulanan dari waktu ke waktu. Jadi pada visualisasi ini saya menggunakan distinct count pada order ID agar nomor nota belanjanya itu tidak terhitung double. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan penjualan yang sangat stabil dari tahun 2019 sampai ke tahun 2022. Lalu terjadi peningkatan penjualan yang cukup pesat atau sangat pesat dari tahun 2022 ke tahun 2023. Jadi pada Januari 2022 bisa kita lihat di sini angka penjualannya itu hanya 2049. Lalu meningkat secara signifikan sampai ke tahun 2023 pada tepatnya pada bulan Mei yang mencapai angka 10.516 transaksi. Hal ini menandakan keberhasilan promo besar atau penetrasi pasar yang masif pada periode tersebut. Namun, walaupun telah meningkat secara signifikan, tapi di bulan selanjutnya, di bulan Juni tahun 2023, terjadi penurunan yang sangat tajam dari angka 10.000 turun ke angka 141. Dan hal ini dapat digunakan sebagai peringatan bagi manajemen untuk mengevaluasi kendala sistem atau operasional yang terjadi, operasional apa yang menyebabkan penurunan drastis ini bisa terjadi. Lalu selanjutnya kita ke poin yang kedua, yaitu perbandingan antara tren produk. Jadi pada visualisasi ini saya menggunakan sebuah filter untuk memfilter suatu produk tertentu. Jadi di sini saya menjawab untuk pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana perbandingan penjualan antara beberapa nama produk pilihan selama beberapa bulan terakhir. Untuk produk yang saya gunakan ini eh, yaitu produk dari baju pria yaitu 55 SDL ini. Kita bisa lihat pada tahun 2019 sampai tahun 2021 jumlah penjualan merek ini masih sangat minim. Kita bisa lihat di sini hanya satu sampai ke tahun 2021 penjualannya hanya berkisar 0 sampai 1 transaksi saja per bulannya. Namun memasuki tahun 2022 terjadi penonjakan atau peningkatan penjualan. Kita bisa lihat pada grafik di sini pada varian produk yang berwarna merah muda dan juga merah bata ini, yaitu pada produk Men's Flugu Hood Pullover Sweater dan juga pada produk Men's Picket Strip Regular Fit Shirt, mengalami lonjakan yang cukup tinggi, dan lonjakan transaksi ini bisa digunakan oleh divisi inventaris untuk bisa memprioritaskan alokasi stok mereka pada kedua varian ini agar dapat menghindari risiko customer kehabisan stok. Lalu selanjutnya kita ke visualisasi yang ketiga, yaitu performa rantai distributor. Jadi pada bubble chart ini yang saya buat, di sini merupakan visualisasi dari pertanyaan nomor 3, perbandingan penjualan antara distributor dalam 1 tahun terakhir. Secara visual, gelombang warna yang warna orange, hijau, dan juga merah merupakan gelombang atau bubble yang memiliki ukuran terbesar dibandingkan dengan bubble-bubble lainnya. Di sini orange merupakan Chicago EL, hijau merupakan Memphis TN, dan merah merupakan Houston TX. Nah, besarnya ukuran bubble dari ketiga distributor ini menandakan bahwa mereka memikul beban kerja operasional logistik terbesar di perusahaan. Di sisi lain, wilayah yang paling kecil merupakan Savannah GA memiliki volume gelembung yang sangat kecil dan berjumlah hanya 3.922. Kita bandingkan dengan Chicago yang berjumlah 7.369, lalu Houston yang berjumlah 7.069, dan Memphis yang berjumlah 7.564.
distributor dari Savanagia ini memiliki volume yang cukup kecil. Oleh karena itu, manajemen perlu menetapkan skema penyeimbangan beban atau load balancing untuk rute pengiriman agar penumpukan logistiknya itu tidak hanya berpusat pada Chicago saja ataupun Memphis dan juga Houston, sehingga keterlambatan pengiriman produk ke tangan konsumen itu tidak terjadi. Selanjutnya, visualisasi terakhir di kanan bawah ini merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 9, yaitu bagaimana performa penjualan pada masing-masing country user. Di sini saya menggunakan geographical map untuk memetakan pasar global secara spasial. Bisa kita lihat dari hasil pemetaan ini, eh, wilayah Cina merupakan wilayah pasar terbesar dengan angka penjualan mencapai 42.020 dan mengungguli United States yang hanya berjumlah 28.262. Keunggulan utama dari dashboard ini terletak pada fitur interaktivitasnya. Jadi jika kita ingin berfokus pada menganalisis satu wilayah tertentu, di sini sebagai contoh saya sudah telah mengklik Cina, maka otomatis seperti yang terlihat di layar, secara real time ketiga grafik lainnya seperti tren bulanan, komparasi produk, dan bawel distributor itu langsung melakukan penyaringan data secara jelas untuk menyajikan visualisasi data untuk bagian regional Cina saja. Begitu juga misalnya saya klik di bagian United States di sini, bisa kita lihat visualisasi datanya menyesuaikan dengan wilayah yang telah kita klik. Begitu juga dengan wilayah-wilayah lainnya. Baik, sebagai kesimpulan dapat kita lihat bahwa keempat grafik ini secara keseluruhan sebenarnya saling terhubung untuk membentuk satu informasi yang utuh. Dari sini kita bisa menarik benang merah bahwa lonjakan transaksi yang sangat masif di awal tahun 2023 pada grafik tren bulanan ini itu didorong kuat oleh tingginya penjualan pasar kita di pasar global, terutama di wilayah Cina dan juga US yang menjadi penyumbang pasar terbesar. Lalu kalau kita lihat dari level produknya, komponen utama yang memicu lonjakan tersebut adalah pakaian pria merek 55 EDSL, khususnya pada varian warna merah muda cerah dan merah bata ini yang permintaannya tiba-tiba naik tajam di periode yang sama. Nah, tingginya arus transaksi dari kombinasi wilayah dan produk tersebut akhirnya ditangani oleh 3 pusat distributor utama, yaitu Chicago, Memphis, dan juga Houston. Dengan memahami keterhubungan ini, dashboard yang saya bangun tidak hanya sekadar menampilkan angkanya saja, tapi bisa membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat, mulai dari memperkirakan stok warna produknya yang harus disiapkan, lalu mengatur rute pengiriman agar logistiknya tidak menumpuk di kota-kota tertentu saja, lalu memastikan atau menentukan fokus target promosi ke negara yang paling potensial. Contohnya seperti Cina yang memiliki pasar yang cukup besar. Mungkin itu saja kesimpulan dan presentasi dari proyek visualisasi informasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.